Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, channel Feli Widiani. Di video kali ini aku mau bikin podcast. Podcastnya itu mengenai pengalaman aku ketika kuliah online. Nah, pengalaman apa sih? Pengalaman yang aku rasakan dan menurut aku itu perlu untuk dibagikan kepada teman-teman semua yang sedang mendengarkan di sesi video kali ini adalah pengalaman ketika aku kesusahan terus ngelakuin sesuatu dan merasa dimudahkan. Ya tentunya dimudahkan dalam konteks kali ini itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jadi kuliah di semester ini aku itu udah menginjak semester kelima. Artinya itu tuh udah di tahun ketiga semester ganjil. Menurut kebanyakan anggapan dari mahasiswa, khususnya itu mahasiswa kimia, yaitu jurusan aku, semester 5 itu semester yang paling sulit untuk dilewatin. Apalagi itu kalau kita lakuin di dalam kampus secara offline. Dan alhamdulillah untungnya semester 5 ini dilakuin secara online ya. Jadi dari sisi capeknya itu nggak secapek kayak secara offline. Karena apa? Karena semester 5 itu jika dilakuin secara offline maka ada 4 sampai 5 praktikum dalam 1 minggu. Artinya karena di ITB itu kuliahnya dari Senin sampai Jumat, artinya 5 hari, berarti dalam 5 hari tersebut full ada praktikum. Jadi kita ngelakuin praktikum dan tentunya itu kan capek ya, praktikum di lab itu nggak kayak di kelas kan kita hanya dengerin dosen. Paling capeknya itu kayak ngikutin penjelasan dosen biar kita ngerti. Sedangkan kalau di praktikum itu kita harus pergi sana, pergi sini, nyari ini, nyari itu, nimbang sana, nimbang sini. Dan itu menurutku capek sih. Tapi bagi teman-teman aku yang emang suka di lab, itu nggak akan kerasa capek. Tapi buatku sendiri itu capek. Ya beda-beda lah ya setiap orang. Nah iya, itu kalau offline. Dan seperti tadi aku sebut, online itu menurutku eh lebih apa ya? Lebih nyaman gitu dari segi energi, tenaga. Nah, tapi sisi negatif dari online ini karena biasanya itu kalau capek di kuliah, kalau banyak hambatan, banyak masalah di kuliah, kalau secara offline itu kita bisa berbagi, kayak bisa ngeluh ke teman, bisa oh iya itu susah banget ya, ih. Terus kalau misalnya capek gitu, ya ujung-ujungnya kita ngalihin kekecewaan, kesedihan, kesusahan kita ke hal lain, misalnya makan bareng-bareng atau sekedar motoran keliling kampus atau sekedar beli es krim di depan kampus, beli seblak. Itu setidaknya bisa ngurangin dari kecapean, kesusahan, keletihan. Nah, sedangkan ketika online ini hal itu tidak bisa kita lakuin. Oke, ada komunikasi secara online melalui sosial media, tapi itu tidak eh, mewakili, tidak secara maksimal bisa ngatasin segala kesusahan dan keletihan. Sedangkan misal kita mengalihkan semuanya itu ke orang tua. Tidak semua orang tua dari kita, dari mahasiswa itu merasakan pendidikan tinggi. Bahkan orang tuaku saja itu pendidikannya hanya sampai SD. Jadi mereka tuh tidak tahu bagaimana letihnya, bagaimana susahnya kuliah di perguruan tinggi. Ya otomatis ketika kita cerita berkeluh kesah, mereka ya kurang mengerti. Oke, ya mereka dengerin tapi
kurang kena gitu ketika kita curhat ke orang tua dibandingkan curhat ke teman yang sama-sama ngerasain. Itu adalah kekurangan kuliah online menurutku. Jadi ya ketika kita kesusahan, kecapean, untuk aku dan teman-teman aku ya hanya bisa apa ya memendam sendiri gitu. Ujung-ujungnya kalau cewek sih banyaknya ya udah nangis kayak nggak bisa di ujian tuh karena takut gitu, takut ngulang, takut nggak lulus, takut indeksnya jelek. Ujung-ujungnya ya nangis. Ya walaupun kita sebenarnya tidak tahu, kita hanya menduga gitu kalau hasilnya akan jelek karena merasa nggak bisa. Nah, semua hal ini ketika pengalamanku di kuliah online itu ternyata ada semacam eh, suatu cara untuk mengatasi hal tersebut. Sebenarnya ini tidak hanya dilakuin di kuliah online, tapi juga bisa dilakuin di kuliah offline. Tetapi karena kuliah online ini menekan banget, jadi mungkin sangat-sangat disarankan ketika kuliah offline terlebih untuk kuliah online. Nah, cara untuk mengatasi hal tersebut apa? Cara mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengamalkan membaca sholawat sebanyak 1000 kali sholawat. Nah, sholawat yang diamalkan ini sholawat apa? Sholawat itu sebenarnya macam-macam ya. Ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada yang sallallahu ala Muhammad saja, dan lain-lain. Ada yang panjang banget itu juga bisa. Tetapi karena efisiensi waktu, ketika aku kuliah kan butuh waktu banyak lah, ngulang materi dan lain-lain. Aku di sini gunain sholawat Jibril yang bunyinya adalah sallallahu ala Muhammad. Nah, itu dibaca 1000 kali setiap hari. Khususnya di mau ujian itu benar-benar yang harus kita sempetin baca sholawat itu 1000 kali, benar-benar sebelum ujian ya. Dan itu kerasa banget guys, kerasa banget ketika kita baca sholawat tersebut sebelum ujian, dan ketika aku ngerasain kelewat ya, maksudnya tuh nggak baca sekali ketika mau ujian, itu beda banget, ngaruh banget. Ngaruhnya di mana? Ketika kita baca sholawat tersebut sebelum ujian, rasanya tuh tenang ngerjain, rasanya tuh kita dibantu gitu untuk manajemen waktu. Kan ada ya yang ujian tapi dikasih waktunya dikit banget, jadi bener-bener ngandelin pembagian waktu kita gitu, manajemen waktu kita. Jika bagus ya kita bisa ngerjain dengan baik, jika tidak ya kurang baik hasilnya. Nah, itu ngaruh banget. Terus dari segi kesusahan juga jadinya ngerasa lebih mudah gitu. Padahal aku tuh pernah ya belajar H-1, tapi bener-bener ketika 20 menit lagi ujian dan aku nyempetin buat baca sholawat karena udah kayak aduh gimana ini belajar H-1 dan ini soal ITB gitu. Soal ITB itu ya relatif susah sih. Itu bener-bener ngaruh banget buat aku. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya gitu. Kenapa sholawat itu memudahkan kita? Kenapa sholawat itu bikin hal yang susah jadi mudah? Menurut Ustadz aku ketika di majelis itu, satu sholawat yang kita baca bisa mendatangkan 10 kebaikan dan didoakan oleh malaikat itu sebanyak 6 kali sholawat setiap kita baca satu sholawat. Dan menurut menurut Ustadz kalau nggak salah, kalau sholawat itu sebenarnya jalan alternatif agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Kenapa bisa gitu? Karena sholawat itu kan kita berharap syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi dengan membaca sholawat itu kita istilahnya kayak kita pengen sesuatu,
bukan suatu jabatan, bukan suatu keinginan. Nah, kita kalau lewat orang dalam kan akan lebih mudah. Begitupun dengan kita membaca sholawat. Karena Rasulullah itu kekasih Allah, jadi dengan memohon permintaan, keinginan lewat Rasulullah itu akan dicepatkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, aku juga pernah dapat cerita dari ustadz di madrasah bahwa ibaratin kalau ilmu atau keinginan itu sesuatu air ya, suatu air. Bukan suatu air. Jadi ilmunya Nabi Muhammad SAW itu diibaratin kayak sebongkah gelas yang berisi air. Itu tuh ilmunya Rasulullah udah hampir penuh tuh di sebuah gelas tersebut. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, itu akan nambahkan air yang masuk ke gelas tersebut. Jadi ketika gelas tersebut penuh, maka air tersebut akan tumpah. Artinya ilmu atau syafaat dari Rasulullah itu akan tumpah ke kita. Gitu. Dan kalaupun kalian kurang percaya, karena aku itu bukan siapa-siapa ya, bisa ngomong gini, dan mungkin kalian juga nggak terlalu percaya, masa sholawat aja bisa memudahkan kehidupan, bisa memudahkan keinginan, bisa memudahkan dari kesulitan. Itu coba deh kalian searching di YouTube yang mungkin lebih terpercaya, yang mungkin lebih ngomongin banget tentang sholawat. Ada YouTube namanya aku lupa, itu DNS Utari atau apa ya, itu benar-benar kontennya ngomongin tentang sholawat. Dan ada juga intinya kalian searching aja, teman-teman searching aja dengan judul keajaiban sholawat gitu di YouTube, pasti akan muncul. Tapi sebenarnya itu aku senang banget udah banyak teman-teman aku yang ngamalin sholawat ini. Ada yang cerita kalau dia sholawat terus menang giveaway, ada yang dia sholawat terus dapat kesempatan buat exchange dan lain-lain. Subhanallah, semoga kita semua bisa mengamalkan, bisa istiqomah buat ngamalin sholawat 1000 kali dalam sehari secara istiqomah. Sekian dulu video di sesi kali ini berupa podcast. Mungkin yang punya pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.